Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dan kita berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan semoga kita terus dapat meluangkan waktu untuk terus berkarya bagi kepentingan pendidikan kita. Nah, kali ini saya akan berbicara kembali tentang butir IASP 2020, terutama yang berkaitan dengan komponen manajemen sekolah. Seperti kita ketahui bahwa dari 4 komponen IASP 2020, selain mutu guru, mutu lulusan, dan proses pembelajaran, maka komponen manajemen sekolah adalah bagian terpenting di dalam IASP 2020 ini. Nah, kalau kita melihat subkomponen, ya, turunan dari komponen manajemen sekolah, maka terdapat 11 subkomponen. Yang pertama adalah pencapaian visi dan misi. Nah, ini penting untuk kami tegaskan kembali bahwa di dalam subkomponen pencapaian visi dan misi ini tidak seperti yang selama ini difahami bahwa itu hanya melihat bagaimana rumusan visi dan misi satuan pendidikan, tetapi kita akan menelusuri lebih jauh tentang bagaimana visi dan misi itu dicapai melalui proses-proses yang sistematis dan terencana serta berkelanjutan. Nah, nomor 2, kompetensi kepala sekolah dan madrasah ini juga dipandang penting karena berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam rangka sebagai pemimpin akademik, dapat diartikulasikan melalui pelaksanaan supervisi akademik di lingkungan sekolah. Kepemimpinan pembelajaran adalah satu poin yang kita akomodasi di sini sebagai satu bentuk keyakinan kita bahwa di balik sekolah-sekolah yang baik, pasti terdapat kepala sekolah juga yang baik, yang juga membimbing dan mengarahkan guru-guru dan tenaga kependidikan di dalamnya. Butir ketiga adalah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, madrasah. Ini berbeda dengan kompetensi, ini adalah lebih pada artikulasi kepemimpinan, bagaimana kepala sekolah mendorong inisiatif, kreativitas, dan inovasi dalam memajukan sekolah. Yang keempat adalah budaya sekolah dan madrasah, itu terbagi dua. Satu, budaya fisik, keamanan, keindahan, kenyamanan, dan satu budaya yang berkaitan dengan bagaimana penciptaan hubungan harmonis di kalangan masyarakat sekolah. Yang kelima adalah pelibatan masyarakat. Di sini terkait dengan bagaimana sekolah mendorong pelibatan komite sekolah, orang tua dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan sekolah atau madrasah. Yang keenam, pengelolaan kurikulum. Di sini terkait bagaimana usaha-usaha satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan, bahkan sampai kepada melakukan evaluasi kurikulum. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan sarana prasarana, mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai kepada pemeliharaan. Nah, seringkali di dalam paradigma kita yang lama itu kita hanya menanyakan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Tapi kita tidak menelusuri bagaimana itu pemanfaatannya, bagaimana pemeliharaannya, dan aksesibilitas dari siswa dan guru untuk menggunakannya. Sebab seringkali ada alat-alat itu disimpan dengan rapi di dalam lemari laboratorium, tapi sulit digunakan dan sulit diakses oleh para siswa kita. Yang kedelapan adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Ini terkait guru bukan hanya guru tetap atau guru PNS, tapi juga termasuk di sini adalah guru tidak tetap dan tenaga kependidikan. Jadi staf administrasi itu terkait, laboran terkait, kemudian pustakawan juga terkait. Yang kesembilan adalah pengelolaan pembiayaan. Di sini terkait dengan usaha untuk melihat bagaimana perencanaan sampai kepada audit. Nah, itulah berbeda dengan pendekatan kita yang lama.
Kalau pendekatan kita yang lama, bagaimana dana sekolah itu dipertanggungjawabkan, tetapi itu lebih bersifat administratif. Nah, sekarang kita melihatnya lagi, apakah sekolah memiliki mekanisme dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembiayaan melalui audit internal, atau mungkin saja juga satuan pendidikan melakukan audit eksternal dengan menggunakan akuntan publik untuk melakukan audit sekolah. Yang ke-10, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan terkait dengan dua hal, yaitu bagaimana kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan di satuan pendidikan yang mengikutsertakan siswa dengan berbagai kegiatan lomba dan bahkan juga menghasilkan prestasi. Dan yang kedua adalah layanan bimbingan konseling yang membantu siswa di dalam menemukan potensi diri dan mengembangkannya untuk ke depan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dan yang ke-11 adalah penjaminan mutu internal. Di sini ini adalah relatif pertanyaan baru dan ini saya kira tidak diperoleh di dalam instrumen-instrumen akreditasi sebelumnya, di mana kita ingin menanyakan apakah satuan pendidikan sudah memiliki sistem penjaminan mutu. Karena kinerja itu juga diukur dari salah satunya adalah mekanisme penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah, mulai dari misalnya mereka melakukan evaluasi diri, atau bahkan sebelumnya juga bagaimana sekolah atau satuan pendidikan itu menggunakan data rapor mutu atau data-data hasil akreditasi satuan pendidikan untuk digunakan sebagai dasar evaluasi diri, dan dari evaluasi diri itu disusun program-program perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini makanya kita menyebut inilah salah satu sisi dari paradigma baru dari ISP 2020, di mana itu juga terkait dengan aspek yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal, karena memang itu menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah dari subkomponen tadi itu diturunkan menjadi subkomponen dan indikator yang kita mulai dari nomor 23. Nah, dari subkomponen pencapaian visi dan misi itu diturunkan ke dalam indikator, yaitu mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi jangan cuma merumuskan visi, misi, dan tujuan, tapi tidak dapat diimplementasikan. Bahkan nanti tagihannya juga adalah apakah sekolah melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut. Nomor 24, kompetensi kepala sekolah madrasah. Nah, di sini yang seperti saya sebutkan tadi, diharapkan bahwa sekolah itu menunjukkan kompetensi supervisi akademik, baik itu dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, maupun itu dilakukan oleh misalnya wakil kepala sekolah, atau juga dilakukan, baik itu dilakukan oleh kepala sekolah, maupun juga itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah, atau mungkin juga guru-guru senior yang ada di dalamnya. Tidak penting bahwa itu semua harus dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi yang penting adalah membangun sistemnya di dalam lingkungan sekolah atau madrasah kita. Kemudian 25, kepemimpinan kepala sekolah madrasah, yaitu mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Nah, ini padat sekali muatan yang kita harapkan dapat dijaring dari pertanyaan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian 26 tentang budaya sekolah atau budaya madrasah. Di sini terkait dengan membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, orang tua, dan masyarakat yang harmonis. Lalu 27 budaya sekolah juga madrasah, seperti yang saya sebut tadi ada 2 butir pertanyaan, yaitu menunjukkan budaya bersih, indah,
aman, dan tertib. Ini lebih bersifat budaya fisikal. Sedangkan tadi yang nomor 26 itu adalah budaya sosial atau interaksi sosial. Kemudian 28 itu adalah pelibatan masyarakat, di mana diharapkan dalam pertanyaan itu bisa menggali bagaimana sekolah melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program kegiatan. Kemudian butir yang ke-29, ya, butir 29 itu terkait dengan pertanyaan yang juga sangat penting, yaitu pengelolaan kurikulum. Yaitu bagaimana sekolah mengelola pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Apa yang kita maksud sebagai pengembangan kurikulum, itu biasanya dimulai dari daur siklus, yaitu mulai dari evaluasi kurikulum, kemudian pengembangan perubahan atau sedikit penambahan kurikulum, dan diakhiri dengan uji coba atau juga implementasi kurikulum, lalu kemudian dievaluasi kembali. Kemudian 30 pengelolaan sarana prasarana, di mana diharapkan bahwa sekolah itu dapat mengelola sarana dan prasarana secara baik dan benar, dan kemudian pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu juga diharapkan bahwa sekolah dapat menerapkan pengelolaan guru tenaga pendidikan efektif, efisien, dan ini yang mungkin catatan penting kita, akuntabel. Ini paradigma akuntabel ini yang nanti akan didorong dengan sangat kuat, karena banyak sekali praktek-praktek pengelolaan, terutama pengangkatan guru tidak tetap yang terjadi. Baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, itu dilakukan asal-asalan. Dan sangat beraroma KKN. Nepotisme terutama karena itu merekrut guru-guru yang dikenal dekat dengan pimpinan sekolah atau dikenal dekat dengan guru-guru yang lain. Nah, ke depan menurut IASP ini harus kita membangun sistemnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan juga bisa memenuhi kaidah-kaidah peraturan-peraturan manajemen, ilmu manajemen juga yang baik dan benar. Nomor 31 terkait dengan pengelolaan guru dan tenaga, nomor 32 tentang pengelolaan pembiayaan. Di sini pun kita juga merasakan penting untuk menunjukkan bahwa kalau dulu pertanyaan dulu disebut hanya melaporkan penggunaan anggaran, kalau di sini mengelola itu dan ada kata di belakangnya transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Transparan itu memiliki makna bahwa itu dapat diakses, informasi keuangan itu dapat diakses oleh publik dan lebih khusus masyarakat sekolah. Akuntabel itu sesuai dengan kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan, karena kita mengelola misalnya uang negara, misalnya dana BOS, itu harus juga terkait dengan aturan yang harus dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah keuangan negara, dan syukur itu dapat diaudit oleh akuntan publik. Nomor 33 tentang pengelolaan kesiswaan. Nah, pengelolaan kesiswaan ini terkait dengan melakukan pembinaan kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, juga termasuk lomba-lomba kegiatan yang dulu mungkin nyaris tidak terekam dengan baik. Perbedaannya dulu dengan sekarang misalnya bahwa di sini ada beberapa kata kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan lomba, kemudian difasilitasi oleh satuan pendidikan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan siswa kita yang mereka ikuti di luar, itu sama sekali dilepas begitu saja oleh satuan pendidikan. Jadi ini harus tersistem, ya, tersistem dan dibiayai penuh oleh pihak sekolah. Kemudian 34 itu adalah mengelola kesiswaan dan terkait dengan layanan bimbingan konseling. Even itu juga kita lakukan, itu perlu kita tekankan di sekolah dasar yang mungkin tidak memiliki guru-guru bimbingan konseling, tapi sekolah dapat menunjuk guru-guru tertentu untuk bisa melakukan tugas-tugas dan fungsi itu.
Yang 35 adalah penjaminan mutu internal. Nah, ini yang menjadi hal yang baru, yaitu bahwa sekolah melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkala. Ya, berkala itu bisa periodik per tahun, bisa per semester. Makin sering itu makin baik, karena ini akan menjadikan satu bagian dari evaluasi sekolah untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Nah, kita lihat di slide berikut. Untuk butir subkomponen yang terkait dengan yang tadi juga, terutama di SMK, itu ada juga poin yang penting ditambahkan sebagai butir kekhususan dari SMK. Yaitu apa? Keterlibatan masyarakat, terutama dalam rangka membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan lebih khusus lagi adalah dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pengelolaan sarana prasarana di sini ditekankan adalah bagaimana sekolah atau satuan pendidikan menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan belajar siswa, prestasi belajar. Kemudian butir SMK yang berikutnya adalah pengelolaan sarana prasarana, yang dimana disebutkan bahwa dia menggunakan sarana prasarana yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Ini berbeda dengan pengelolaan sarana sebelumnya, di mana itu lebih terkait bagaimana pemanfaatan ruang-ruang praktik yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran siswa kita. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan kesiswaan, yaitu melakukan pengelolaan bursa kerja khusus. Memang ini diakui bahwa banyak sekolah kita masih belum memiliki unit lembaga khusus, tetapi di dalam aturan-aturan yang ada itu, bursa kerja khusus itu dapat saja tidak harus dibentuk pada satuan pendidikan, tapi dia bisa mengikut pada satuan pendidikan yang lain, yang mungkin lebih besar atau lebih siap untuk melakukan. Jadi tidak ada masalah apakah dia sekolah kecil atau sekolah besar, yang penting dia bisa mengikutkan siswanya untuk masuk atau alumninya ke dalam bursa kerja yang disiapkan oleh satuan pendidikan lain yang mungkin ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian SLB itu ada 3 butir, yaitu pelibatan masyarakat juga, terutama pelibatan orang tua dalam kegiatan asesmen bagi pembelajaran siswa. Kemudian SLB 4 itu adalah melakukan adaptasi modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa berbasis asesmen. Ya. Kemudian yang SLB kelima itu adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Di sini terutama ditekankan adalah pada bagaimana SLB tersebut melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Seperti misalnya dokter, perawat, terapis, dan berbagai jenis tenaga-tenaga ahli lain yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan bahkan juga mungkin memiliki sertifikasi profesi yang diakui oleh komunitas pendidikan kita. Bapak sekalian, nah kita lihat sekarang bagaimana bunyi pernyataan butir IASP itu, yang kalau kita melihatnya itu ada 3 bagian yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah butir inti. Butir inti adalah butir yang berlaku sama pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Termasuk juga berlaku hal yang sama pada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kekhususan, kejuruan, ya, karena juga ada di situ yang kita sebut MAK, madrasah aliyah kejuruan. Nah, kita lihat sekarang butir 23. Ini yang tadi butir 23 itu adalah bunyinya adalah sekolah
madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah madrasah. Jadi ini satu kegiatan yang sesungguhnya menjadi bagian dari langkah-langkah yang seyogianya itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya, kata mengembangkan itu bisa berarti menyusun, ya, menyusun atau merevisi yang sudah ada. Kemudian apakah visi misi yang sudah disusun itu disosialisasikan dan bagaimana media mensosialisasikannya. Dan yang kita berharap itu karena ini zamannya adalah zaman IT, maka sekolah atau satuan pendidikan juga dapat mensosialisasikannya melalui media elektronik, baik itu melalui website maupun Instagram, Facebook, dan media sosial yang lain. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya adalah apakah visi misi itu kelihatan nggak dalam proses implementasinya. Dan ini yang barangkali belum pernah kita jamah juga sebelumnya, itu bagaimana satuan pendidikan kita mengevaluasi visi misi dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan. Dan hasil evaluasi itu dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Jadi ini sangat komprehensif sekali kalau kita melihat level 4 ini. Bedanya level 4 dan level 3, karena di sini di level 4 itu ada kata berkelanjutan. Nah, ini kata berkelanjutan ini memberi kunci kepada kita di dalam memberikan skor apakah dia berada pada level 3 dan apakah dia berada pada level 4. Kalau hanya 3 itu hanya mengembangkan dan seterusnya, tapi tidak berkelanjutan. Sedangkan di nomor 2 itu hanya mengembangkan, menyosialisasikan, tapi tanpa melakukan proses evaluasi. Ya, kemudian yang level 1 itu ya hanya mengembangkan dan menyosialisasikan saja. Jadi penting. Apa yang disebut pemahaman kita tentang istilah berkelanjutan, yaitu bahwa proses itu dilakukan secara periodik. Jadi teman-teman nanti para asesor kita bisa melihat di lapangan apakah dalam kurun waktu tertentu visi misi itu dilakukan evaluasi. Ya. Kalau dilakukan evaluasi itu berapa kali dalam berapa tahun? Jangan sampai seumur hidup satuan pendidikan itu sama sekali tidak pernah melakukan perubahan visi misi. Berganti kepala sekolah beberapa kali, suasana eksternal kita berubah dengan cepat, tapi respon-respon sekolah, satuan pendidikan itu menjadi tidak ada. Jadi kita berharap para asesor nanti itu bisa melihat dokumen ya yang memperkuat posisi satuan pendidikan itu, dokumen tahun berapa itu dilakukan, dirumuskan visi misi itu. Ya, meskipun ini berbahaya juga bahwa itu juga bisa saja itu dilakukan dilakukan rekayasa ya, tetapi saya kira secara generik itu bisa kita melihat sekolah-sekolah yang baik pasti punya dokumen yang baik juga, punya histori tentang itu, dan tidak kalah pentingnya adalah seberapa sering proses evaluasi terhadap pencapaian visi itu dilakukan. Saya ingin memberi sebuah contoh ilustrasi bahwa di satu satuan pendidikan yang saya tahu betul, saya tidak perlu menyebut namanya, itu menggunakan teknik manajemen canggih, yaitu balance scorecard, itu untuk mengukur mana visi dan mana misi yang belum terlaksana dengan baik. Dia bisa mengetahui bahwa untuk dari 4 visi dan misi yang mereka miliki, visi yang keempat itu memiliki skor yang paling rendah, yang berarti bahwa dalam periode selanjutnya itu harus menjadi dasar untuk melakukan penguatan. Nah, hampir pasti di dalam banyak satuan pendidikan, kita tidak pernah menggunakan cara-cara yang canggih untuk melakukan itu. Tetapi yang ingin saya mau sampaikan adalah, paling tidak di setiap satuan pendidikan itu punya cara, mekanisme untuk melakukan evaluasi, apakah itu melalui rapat kerja,
atau melalui focus group discussion atau dalam forum-forum apapun di mana pihak sekolah secara bersama-sama melihat apakah program-program dan tujuan sekolah yang dicanangkan itu sudah berhasil atau tidak. Dan kalau tidak berhasil, apa tindak lanjut yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan pada tahapan berikut. Dan semua itu kita berharap itu semua terekam dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Tapi sekarang itu berkaitan dengan nomor 23. Kemudian nomor 24, kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, di sini poin pentingnya adalah apakah kepala sekolah tambah tanda petik, karena itu juga bisa berarti sekolah, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan, lalu dia berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru, serta pembelajaran guru yang bermutu. Jadi ada 4 rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi. Nah, di sini nanti untuk bisa membuktikan ini, ya, kita bisa melihat kata kuncinya di sini adalah berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Nah, bagaimana bisa mengukur dampak-dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru? Tentu bukan guru yang ditanya, tapi yang ditanya adalah kepada siswa. Apakah siswa itu sudah menjadi lebih menurut siswa, apakah gurunya itu selalu ada perbaikan-perbaikan kinerja atau tidak? Jangan sampai supervisi dilakukan tapi dampaknya tidak terjadi pada siswa. Itu artinya bahwa lagi-lagi kita selalu mengatakan jangan-jangan supervisi misalnya atau pelatihan guru yang sering kali dilakukan itu hanya menyelesaikan satu kewajiban administratif saja untuk pencairan dana, lalu kemudian sama sekali tidak berdampak pada perubahan-perubahan kinerja guru kita di kelas. Dan ini sangat bagus kalau kita lakukan pengecekannya itu kepada siswa. Sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu bisa kita cek kepada sekolah, apakah dia memiliki jadwal-jadwal kunjungan kelas atau jadwal-jadwal pertemuan yang khusus membicarakan tentang pengembangan pembelajaran atau tidak. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekolah itu melakukan proses tindak lanjut atas hasil supervisi. Ada nggak rekaman bahwa kalau sekolah atau kepala sekolah menemukan kekurangan-kekurangan guru di dalam pembelajaran, lalu dia memberi catatan-catatan perbaikan, lalu apakah catatan-catatan perbaikan itu ditindaklanjuti oleh guru, dan kepala sekolah di sana ikut melihat bagaimana hasil dari tindak lanjut perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, ini kelihatan sekali berbeda bahwa di dalam nomor 4, ya. Kalau di nomor 4 itu 2 konsep yang paling penting juga selain berdampak signifikan juga ada proses yang berkelanjutan. Jangan sampai tahun ini dilaksanakan, 1 tahun sebelumnya tidak dilakukan, sehingga para asesor juga bisa melacak bagaimana 3 tahun terakhir itu proses itu dilakukan apa tidak. Kalau tahun ini berarti kemungkinan hanya disiapkan untuk dalam rangka visitasi saja. Tapi bisa kita mengecek proses-proses itu, dan kalau boleh sekolah yang memiliki CCTV mungkin bisa menyiapkan rekaman-rekaman itu. Bahwa betul kepala sekolah kita pernah datang ke ruang kelas melakukan supervisi. Atau kita bertanya kepada siswa-siswa, apakah kepala sekolahnya sering datang atau sering mengunjungi kelas untuk melakukan supervisi. Di sebuah sekolah di Surabaya pernah kami kunjungi, supervisi itu dilakukan melekat pada proses pembelajaran, di mana guru mengajar di depan, sedangkan wali kelas itu duduk di belakang. Dan fungsi supervisi itu dilakukan secara tidak langsung oleh wali kelas. Jadi tidak harus kepala sekolah yang melakukan,
tapi itu bisa dilakukan oleh guru-guru senior atau wali kelas untuk mengamati bagaimana kemajuan mengajar dari guru. Tentu hasilnya itu nanti akan memberikan catatan rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pembelajaran dari guru yang berdiri di depan tadi. Kemudian nomor 25, di sini berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai artikulasi kepemimpinan. Nah, ini bobotnya ini sangat luar biasa ya, karena ini berkaitan dengan beberapa kata kunci. Yang satu adalah pertama konsisten, efektif, akuntabel, dan yang kedua itu adalah juga berdampak nyata pada pengembangan sekolah. Jadi kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi fokus di sini diharapkan bahwa dia memimpin orkestrasi sekolah, di mana dia memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS, RKAS. Contoh kalau kita kasusnya di SMK misalnya, di situ ada tertulis tentang bagaimana melaksanakan, mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Saya menemukan misalnya contoh di kepala sekolah di satu daerah di kabupaten di Sulawesi Barat, misalnya itu mengirimkan alumninya atau siswanya magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Dan itu menurut kita itu adalah satu ide-ide yang cukup kreatif, dan itu dilakukan secara berkesinambungan dan pasti berdampak nyata pada pengembangan sekolah. Karena nama sekolah menjadi lebih bagus, kemudian juga memberi gairah baru juga kepada siswa kita untuk bisa mendorong kinerjanya menjadi lebih baik. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita di sini. Apakah itu juga melibatkan warga sekolah, madrasah, dan pemangku kepentingan, ya, kemudian konsisten, efektif, akuntabel, transparan, dan sekali lagi berdampak nyata bagi pengembangan sekolah madrasah. Nah, kemudian nomor 26, ini butir inti masih, yaitu bahwa sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah madrasah. Harmoni itu adalah salah satu ukuran bahwa sekolah itu memiliki satu kesiapan atau suatu sistem di mana semua pihak itu bisa membangun komunikasi satu yang dengan yang lain. Tidak terjadi konflik di dalamnya, tidak terjadi saling menggugat seperti banyak juga terjadi di beberapa sekolah-sekolah yang lain. Nah, di level 4 di sini penting sekali untuk kita memastikan bahwa sekolah madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara siswa, guru, orang tua, masyarakat secara harmonis dan berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Nah, konsep berdampak ini menjadi catatan penting kita. Apakah budaya kerja itu menjadi kuat, di mana sekolah menghargai misalnya komite sekolah, duduk bersama-sama, dan itu bisa dilacak dalam komunikasi-komunikasi kita bila dihadirkan misalnya komite sekolah atau orang tua di sana. Apakah dia cukup merasa nyaman, tidak memiliki hambatan komunikasi dan interaksi dengan guru, tidak memiliki hambatan komunikasi dengan kepala sekolah, dan sesama guru dan sesama wakil komite sekolah juga. Nah, di sini membedakan dengan nomor 3 bahwa nomor 3 tidak terlalu melihat pada aspek-aspek dampaknya, ya, apalagi di nomor 2 dan termasuk di nomor 1. Kemudian di pertanyaan 27 adalah berkaitan dengan sekolah madrasah melakukan pembiasaan. Nah, kata pembiasaan ini adalah bagian dari budaya. Untuk membudayakan, maka mulailah dengan melakukan pembiasaan. Pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif.
Bapak Ibu sekalian, kita seringkali masuk di suatu sekolah, dari luar itu sudah kita merasakan bagaimana suasana-suasana sekolah itu. Bersih terutama nomor satu, kalau bersih berarti sistem manajemennya berjalan, tertata, jangan lupa tertata dengan baik, karena banyak juga sekolah-sekolah bahkan satu pohon pun kita tidak bisa menemukan di sana. Apalagi kalau mau disebut sebagai nyaman, karena kalau nyaman itu terkait juga dengan kondisi cuaca, apakah panas, apakah sejuk, atau dingin. Dan ini terkait dengan lingkungan yang bisa ditunjukkan dari secara fisik di lingkungan sekolah itu. Nah, di sini pertanyaan di level 4 di situ ditunjukkan bahwa sekolah madrasah menunjukkan suasana aman. Aman tentu bisa diukur dari kalau punya pagar, banyak sekolah kita sekarang pagar aja enggak punya, Pak. Itu sekali. Sedih juga. Ya, pagar tidak punya, bagaimana bisa aman kalau tidak punya? Nanti di situ menjadi sarang kambing saja. Apalagi di masa pandemi ini tentu itu tidak diharapkan terjadi. Tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Kata kunci yang perlu dilihat di sini adalah kata kunci tentang berdampak pada persepsi positif masyarakat. Ditanyalah masyarakat kita, diwawancarai, gimana Bapak Ibu melihat sekolah kita ini dari sisi keamanannya, dari sisi ketertibannya, kebersihan, dan kenyamanannya. Tapi di luar itu kan kita bisa asesor sendiri, itu dapat mengamati secara langsung apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Bapak sekalian yang saya hormati, 28 berkaitan butir bagaimana sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai lembaga atau kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan sekolah. Nah, di sini tentu saja muatan pertanyaan ini memiliki banyak informasi yang perlu diperoleh. Jadi misalnya bagaimana komite sekolah itu sendiri sebagai mitra setara, ya, menunjukkan kepedulian dan pemahaman ya terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi oleh sekolah madrasah. Jadi kita bisa melacak itu dari program-program komite sekolah. Apakah komite sekolah punya program kerja selain dari menandatangani laporan keuangan dari kepala sekolah. Jadi itu penting sekali juga kalau dia punya program, dia punya kegiatan, dia punya bukti-bukti foto-foto yang bisa ditunjukkan dan dokumen lain yang itu berarti bahwa posisi kepala sekolah, posisi komite sekolah, dan juga mungkin orang tua di sana itu ikut benar-benar terlibat. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan, ya bisa sewaktu-waktu, bisa atas inisiatif sekolah, bisa juga atas inisiatif komite sekolah. Dan paling penting di sini adalah butirnya adalah bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat itu dalam perencanaan, nah ini ada kata perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, baik itu atas inisiatif komite sekolah maupun manajemen sekolah yang berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Nah, lagi-lagi ini nanti bisa dilacak bagaimana pandangan-pandangan masyarakat kita terhadap keterlibatan mereka di dalam lingkungan sekolah. Biasanya kadang-kadang bahwa mungkin di perencanaan komite sekolah itu bisa dilibatkan, tapi dalam pengawasan kegiatannya mungkin juga tidak dilibatkan. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Nah, itu perlu dilihat oleh asesor kita nanti melalui bukti-bukti fisik, dokumen, dan berbagai macam petunjuk, termasuk wawancara tentu, untuk bisa melacak apakah sekolah atau madrasah ini sudah memposisikan komite sekolah dan orang tua sebagai mitra yang penting untuk mendukung berbagai program dan kemajuan satuan pendidikan.
nomor 29, Ibu sekalian, sekarang butir 29 itu berkaitan dengan pengelolaan kurikulum. Nah, kaitan dengan pengelolaan kurikulum ini, butir IASP itu menekankan pentingnya bagaimana satuan pendidikan mengelola pengembangan kurikulum secara sistematis dan terencana. Konteksnya itu sebenarnya adalah bahwa di dalam proses pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu mengikuti daur 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi kurikulum. Dan itu diimplementasikan dengan benar di dalam proses-proses pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Nah, kreatif, inovatif, dan efektif itu maksudnya adalah bahwa setiap satuan pendidikan itu memastikan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah itu seyogianya itu mengandung muatan-muatan yang mendorong kreativitas, daya inovasi, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif dengan merujuk kepada pencapaian standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Butir 30 itu berkaitan dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Karena di sana ada 2 komponen besar, personalia di bidang pendidikan di setiap satuan pendidikan, yaitu guru, kemudian tenaga kependidikan itu terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, dan seluruh staf pendukung lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ditekankan betul bahwa satuan pendidikan itu seyogianya menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu secara efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, itu bisa dilihat dalam beberapa indikator. Yang pertama itu adalah apakah setiap personil itu dilakukan proses-proses rekrutmen ya ketika mereka diangkat. Karena banyak sekali kejadian-kejadian bahwa di luar dari pengangkatan tenaga ASN, dalam hal ini guru-guru honor, itu banyak sekali melalui proses-proses yang tidak jelas. Bahkan banyak beraroma kolusi, ya, karena di dalamnya itu mengangkat tenaga-tenaga yang mungkin tidak berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pengajaran. Jadi pengelolaan guru dan tenaga pendidikan itu dilihat dari perspektif mulai dari rekrutmen. Apakah rekrutmen itu diumumkan secara terbuka, dilakukan seleksi, dan penempatannya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Bahkan sampai pada sistem penghargaan yang diberikan kepada para guru itu, even bahkan untuk guru-guru honorer sekalipun, itu harus dibuat jelas. Nah, akuntabel itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan proses-proses rekrutmen itu tidak berbasis KKN atau kolusi, tapi betul-betul kita memilih orang-orang yang terbaik untuk memastikan bahwa kita ingin mengikuti kaidah-kaidah peraturan, dan pada saat yang sama kita juga bertanggung jawab kepada stakeholder kita, bahwa kita memiliki tenaga guru dan tenaga pendidikan yang betul-betul kompeten dalam melakukan tugas itu. Butir 31 adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, di sini penekanannya itu pertama adalah apakah seluruh proses-proses tata kelola sarana prasarana itu dijalankan dengan baik. Yang pertama, kita mengetahui bahwa di dalam pengelolaan prasarana itu siklus kegiatannya juga dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan barang, kemudian ada pemeliharaan, kemudian ada proses penghapusan, dan tentu juga adalah bagaimana pemanfaatan ya sarana prasarana yang telah diperadakan itu untuk sebaik-baiknya bagi kepentingan
satuan pendidikan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan kita sekarang ini, atau butir instrumen kita ini, pengelolaan sarpras itu berbeda sekali dengan pertanyaan akreditasi sebelumnya, di mana pada saat sebelumnya lebih banyak ditekankan pada apakah ada atau tidak. Tapi dalam instrumen ISP 2020 ini lebih ditekankan sesungguhnya adalah apakah itu dimanfaatkan atau tidak. Dalam contoh kasus misalnya perpustakaan. Bukan pada banyaknya buku yang dimiliki atau berapa luas ruangan perpustakaan, tetapi seberapa jauh ruang perpustakaan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan siswa di dalam proses-proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang butir 32 adalah pengelolaan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan ini terkait dengan pertama adalah bagaimana sumber-sumber pendapatan keuangan sekolah itu dikelola dengan baik. Baik itu dari anggaran yang bersumber dari bantuan pemerintah, terlebih-lebih lagi dari dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Dan itu ditekankan adalah bagaimana itu dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan. Nah, jadi patokan utama dalam tata kelola pembiayaan kita adalah, pertama adalah bagaimana Anda merencanakan keuangan-keuangan itu, dari mana sumber keuangan itu diperoleh, dan bagaimana Anda pertanggungjawabkan keuangan itu secara akuntabel. Apa definisi akuntabel? Kami memandang bahwa yang disebut akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan itu dilihat adalah pertama, bahwa itu dapat diaudit, ya, dapat diaudit menurut kaidah-kaidah keuangan negara, itu satu. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah apakah itu juga transparan dalam pengertian bahwa pengelolaan keuangan itu juga diketahui oleh seluruh stakeholder pendidikan agar mereka juga memahami bagaimana proses-proses keuangan yang terjadi di sekolah, apa yang dibiayai dan apa yang tidak bisa dibiayai. Dan itu nanti akan mendorong harapan kita tentu partisipasi masyarakat dalam mendukung kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari satuan pendidikan. Kemudian butir 33 adalah pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan ini sesungguhnya sama, ada dua di sini, 33 dan 34. Pengelolaan kesiswaan yang berkaitan dengan butir 33 itu lebih menekankan pada bagaimana satuan pendidikan betul-betul mendorong, mengelola, memberi perhatian kepada pembinaan kesiswaan. Baik itu pada kegiatan kokurikuler maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan kepramukaan, kegiatan OSIS, lomba-lomba dan sebagainya, itu diharapkan difasilitasi oleh satuan pendidikan. Karena banyak sekali kejadian di mana anak-anak atau siswa-siswa kita ikut lomba, tapi sama sekali tidak dibiayai oleh sekolahnya, tidak dibiayai oleh masyarakat, dan bahkan tidak didukung oleh para orang tua. Nah, di sini kita berharap bahwa di dalam butir 33 ini, sekolah itu nanti menunjukkan praktek-praktek di mana benar-benar ada kepedulian terhadap program-program pengelolaan kesiswaan, termasuk bagaimana hal-hal seperti itu juga dirumuskan dalam perencanaan-perencanaan sekolah. Nah, kemudian butir 34 yang berkaitan dengan pengelolaan kesiswaan juga, ini lebih ditekankan pada layanan bimbingan konseling. Bagaimana satuan pendidikan menyiapkan layanan bimbingan konseling. Yang pertama dilihat adalah ketersediaan guru, ya, guru bimbingan konseling untuk SMP, SMA, SMK, dan tentu LCLB. Nah, untuk sekolah dasar karena juga di sana belum diangkat guru bimbingan konseling, maka layanan konseling itu dilakukan oleh oleh guru atau wali kelas. Nah, yang terpenting di sana dipastikan bahwa layanan konseling itu benar-benar didorong, dilaksanakan untuk membantu siswa memecahkan masalah-masalah akademik, mungkin juga masalah karir, atau juga masalah-masalah hubungan sosial di antara teman-teman sebaya mereka
di lingkungan sekolah atau madrasah. Nah, kemudian yang terakhir adalah penjaminan mutu internal. Nah, di sini seperti yang Anda semua tahu bahwa penjaminan mutu internal itu adalah satu proses yang ditekankan di dalam paradigma baru pengelolaan pendidikan untuk menggeser paradigma tradisional klasik yaitu pengawasan. Nah, apa bedanya penjaminan mutu internal dan pengawasan? Penjaminan mutu internal adalah kehendak dari satuan pendidikan sendiri untuk melakukan penilaian terhadap kelemahan-kelemahannya, melakukan evaluasi diri, dan dari evaluasi diri itu mereka mengembangkan, merumuskan program-program perbaikan untuk dilakukan pada tahun-tahun berikut. Nah, penjaminan mutu internal ini dapat menggunakan data berdasarkan peta mutu sekolah atau satuan pendidikan yang bersama-sama dikembangkan oleh LPMP, ataupun juga menggunakan data yang bersumber dari Badan Akreditasi Nasional, karena di BAN SM itu di dalam setiap penilaian akreditasi selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada satuan pendidikan bagi perbaikan-perbaikan mereka. Dan dengan rekomendasi itulah diharapkan ada perbaikan-perbaikan untuk satuan-satuan pendidikan, terutama terhadap 8 standar nasional pendidikan, dan juga untuk dalam rangka ke depan, kita mendorong agar ada 4 parameter atau indikator kinerja itu juga menjadi satu catatan untuk perbaikan-perbaikan. Yaitu yang pertama adalah manajemen sekolah, proses pembelajaran, mutu lulusan, dan mutu guru.